Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya dari siaran pers terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Pada kesempatan ini mungkin ini yang pertama kali bagi Kejaksaan Serang, karena rencana kami nanti ke depannya akan ada satu jalinan komunikasi antara Kejaksaan Serang dengan rekan-rekan media sekalian terkait dengan adanya pemberitaan yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Pada kesempatan ini kami khusus hanya menyampaikan saja terkait dengan kegiatan-kegiatan di Kejaksaan Serang pada bidang tindak pidana khusus. Adapun siaran pers ini merupakan terkait progres penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang dengan perkara-perkara antara lain sebagai berikut. Jadi ini adalah untuk keseragaman informasi berita sehingga nantinya ke depan tidak ada lagi perbedaan persepsi atau penafsiran yang keliru terhadap penanganan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Serang. Beberapa waktu yang lalu memang ada berita, namun berita tersebut menurut hemat kami tidak ataupun kurang akurat dan itu bukan merupakan siaran pers resmi dari Kejaksaan Negeri Serang. Dengan adanya siaran pers ini, saya berharap nantinya ada keseragaman dan tidak ada terjadi kesimpang siuran terkait dengan pemberitaan tentang penanganan tindak pidana korupsi. Adapun perkara tindak pidana korupsi yang ditangani saat ini oleh Kejaksaan Negeri Serang, yang pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi sentra industri kecil menengah atau IKM pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang tahun anggaran 2020. Hasil penyidikan yaitu kami sudah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait lebih kurang sebanyak 12 orang, dan terhadap hal tersebut telah diterbitkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Serang nomor print garis datar 634 garis miring M.6.10 garing FD.1 garing 02 garing 2022 tanggal 9 Februari 2022. Adapun kasus posisi yaitu antara lain singkatnya bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah atau IKM pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang tahun anggaran 2020 dengan paku anggaran sebesar Rp5.503.960.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2020. Kemudian bahwa kegiatan tersebut dimenangkan oleh CVGPM dengan nilai sebesar Rp5.382.390.000, bahwa setelah dilakukan pendalaman diduga terdapat indikasi penyimpangan dalam pekerjaan revitalisasi sentra IKM tersebut berupa markup harga dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu untuk
hasil penyidikan di IKM di Kota Serang. Kemudian Kejaksaan Tinggi Serang saat ini juga menangani satu lagi perkara tindak pidana korupsi, yaitu dugaan tindak pidana korupsi bantuan Gubernur Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tahun 2020. Hasil penyidikannya antara lain, kami tim penyidik Pitsus Kejari Serang sudah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait kurang lebih sebanyak 80 orang. Dan telah diterbitkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Serang nomor Pring garis datar 635 garing M.6.10 garing FD.1 garing 02 garing 2022 tanggal 9 Februari 2022. Adapun kasus posisinya adalah antara lain sebagai berikut, bahwa pada tahun 2020 tahun lalu, 2 tahun yang lalu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Serang menerima bantuan Gubernur Banten berupa dana belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 sebesar 3 miliar rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 2 miliar 650 juta rupiah. Bahwa pemberian bantuan dana BTT tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Kemudian bahwa dana BTT tersebut digunakan oleh Disnakertrans Kabupaten Serang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan menjahit khusus masker dan baju hazmat yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK di Kabupaten Serang selaku pelaksana kegiatan. Bahwa dari hasil penyidikan diduga telah terjadi penyalahgunaan bantuan Gubernur Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tahun anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan sasaran kegiatan. Serang 25 Maret 2022. Demikian keterangan kami secara resmi atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini. Kami berharap ke depan nanti rekan-rekan media juga bisa menyampaikan hal tersebut secara profesional sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran berita terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dan ini sudah kami tindak lanjuti permintaan dari rekan-rekan sekalian, dan kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Kami persilahkan. Silakan. Dari mana dan? Saya Adil, Pak, dari Banten Raya. Pertanyaan saya terkait soal bantuan COVID di Kabupaten Serang juga. Yang pertama, ini kan ada dugaan penyalahgunaan bantuan gubernur. Apakah memang tidak diperbolehkan untuk untuk kegiatan pemberdayaan itu? Kemudian kalau ini kan juga dianggap tidak tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat sasaran ini berarti apakah bisa juga dianggap total loss dari 3 miliar itu? Terima kasih. Begini, terima kasih atas pertanyaannya dari Banten Raya, bahwa memang bantuan gubernur tersebut adalah dimungkinkan. Hanya saja dalam hal pelaksanaan, tataran pelaksanaan itu terjadi penyimpangan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Jadi di sini ada suatu pelanggaran ataupun namanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga tidak sesuai, dan hal ini juga melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan apakah
total loss atau sebagainya, dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Serang saat ini telah berkoordinasi dengan instansi audit untuk menghitung berapa besar kerugian keuangan negara akibat adanya penyalahgunaan daripada kegiatan tersebut. Jadi mungkin nanti ada waktunya kami akan juga sampaikan juga, karena ini masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga kami belum bisa menyampaikan apakah ini total loss apa tidak, itu menunggu hasil perhitungan dari lembaga auditor. Mungkin itu dari penjelasannya. Ada lagi dari rekan-rekan sekarang? Silakan. Dari mana? Nama dan dari mana? Izin, nama saya Pak Muhammad Lutfi dari Kedai Pena. Dari mana? Kedaipena.com. Kedaipena.com. Nah, di kasus di Dinas Ketenagakerjaan itu kan yang diperiksa 80 orang ya Pak ya. Nah, itu siapa saja yang diperiksa? Apakah juga penerima pelatihan atau pihak-pihak lain gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kedaipena.com. Kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Serang memang telah memanggil dan memeriksa sebanyak 80 orang. Kami konfirmasi karena kami harus memeriksa 80 orang ini adalah sebagian besar terdiri dari peserta pelatihan yang ada yang telah mengikuti. Sementara lembaganya ada sekitar 6 lembaga pelatihan yang mana juga telah kita periksa juga. Jadi seluruh peserta kita periksa dan 6 LPK kita periksa dan juga dengan dinas juga kita periksa, dan semua pihak-pihak yang berkhidmat kami ada kaitannya telah kita lakukan pemanggilan, sehingga jumlahnya memang agak sedikit besar karena memang itu harus kita periksa semua, ketentuannya seperti itu. Jadi mungkin itu sudah bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, terima kasih. Ada yang lain dari media lain? Izin Pak Kajari, Fahmi dari Rana Banten Pak. Ya. Yang soal IKM tadi, kapan proses dimulainya penyelidikan dan naik tahap penyidikan? Terus kemudian kapan mungkin dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini Pak? Mungkin sudah ada gambaran dari penyidik siapa aja mungkin yang harus bertanggung jawab dalam penggunaan dana COVID. Terima kasih Pak Kajari. Baik, untuk yang mana nih? Untuk yang IKM? Untuk IKM sendiri itu dimulai penyelidikan di bulan Januari 2022, awal Januari. Jadi kami tim Bitsus di awal tahun kami sudah melakukan penyelidikan, dan kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, karena dari penyelidikan itu adalah merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan apakah suatu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Kemudian tim penyelidik melakukan ekspos gelar perkara dan disimpulkan bahwa perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan. Adapun penyidikan dimulai seperti yang tadi saya bacakan, sprindiknya dimulai tanggal 9 Februari 2022 yang lalu. Dan panggilan itu telah kami panggil, dan memang untuk siapa-siapanya memang itu masih sudah ada beberapa yang kami sampaikan, dan sampai sekarang masih kita lakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang keterangan kiranya kita butuhkan. Mungkin itu saja. Ada izin Pak, yang soal yang snaker tadi ya karena COVID ya. Mungkin sudah ada gambaran siapa aja yang akan diminta bertanggung jawab Pak. Oh, baik. Untuk penanganan bantuan BPT tersebut, bantuan tidak terima dari bantuan gubernur tersebut, memang sprintnya juga sama, dimulai di awal bulan Januari sprindik, dan di bulan Februari diterbitkan sprindik baru sprindik. Kemudian bersamaan waktunya juga dengan yang di IKM. Adapun siapa-siapa, nah ini pasti teman-teman media ini pasti tanya-tanya ujung-ujungnya itu siapa yang bertanggung jawab. Jadi gini, karena ini masih berproses, artinya kita masih membutuhkan keterangan-keterangan saksi, kami masih memanggil, jadi kami belum bisa menyampaikan siapa-siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab.
terhadap kedua kegiatan tersebut. Nanti apabila selesai penyelidikan maka kami akan lakukan gelar perkara atau ekspos di penyidik untuk kemudian kami tentukan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kedua kegiatan tersebut, baik itu dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun dari sisi swasta. Namun mohon maaf rekan-rekan media, kami di sini belum bisa menyampaikan karena ini masih sifatnya masih tertutup. Nanti ada waktunya, apabila kami telah tentukan akan kami sampaikan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap kedua kegiatan tersebut. Ya itu ya mungkin ya. Ada lagi? Sekian. Ada lagi? Ya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridwan dari Kompas.com. Saya mau tanya soal dugaan korupsi di Disnaker. Itu kan 80 saksi sudah diperiksa. Apakah ada kepala daerah yang sudah diperiksa? Kalau belum, apakah akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya kepala daerah di Kabupaten Serang? Baik, terkait dengan Disnaker Trans Kabupaten Serang, memang kami telah memanggil beberapa dari 80 orang tersebut. Memang sebagian besar tadi saya sampaikan itu dari pihak peserta pelatihan dan LPKN tersebut. Ada beberapa pegawai apapun penyelenggara pemerintah yang telah kita panggil dan itu telah berlangsung dan sampai sekarang masih kita dalami. Dan terkait dengan kepala daerah itu nanti tergantung daripada hasil penyidikan maksud saya. Apakah kita memerlukan keterangan daripada kepala daerah ataukah cukup di level bawahan atau bagaimana, itu nanti tim penyidik lah yang nanti akan menentukan apakah perlu. Kalau sekiranya perlu dimintain keterangan seorang kepala daerah, tentunya akan kita panggil. Apabila tidak perlu, artinya cukup oleh dinas terkait, maka cukup dinas terkait yang akan kita panggil. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada lagi rekan-rekan media sekalian terhadap kedua kegiatan tersebut? Cukup ya. Baik, terima kasih atas semua kehadiran rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Serang mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian. Mungkin ini adalah tali silaturahmi yang pertama dan kemungkinan ke depan kita akan saling melanjutkan lagi sehingga siaran pers ini bisa seperti yang dikejar tadi bisa berkelanjutan. Dan kami atas nama pimpinan mungkin minggu depan sudah kita memasuki awal bulan Ramadan, kami juga seluruh pimpinan maupun pegawai dari Kejaksaan Negeri Serang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian, terima kasih atas rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.